Halo guys, kembali lagi di Askia Channel. Di kesempatan kali ini, saya akan merangkum dan mendaur ulang drama serial yang mengisahkan tentang Huanji. Selama 15 tahun, ia selalu hidup dalam keadaan tenang. Huanji tidak pernah membuat masalah dan selalu bersikap baik. Namun, keadaan keluarga besar Menteri Hua berubah seketika saat sang ayah yang merupakan seorang pejabat istana terkena fitnah dan dituduh melakukan pemberontakan oleh seseorang yang ingin menyingkirkan Menteri Hua. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja masuk ke alur ceritanya. Suatu hari, keluarga besar Menteri Hua mengadakan pertemuan keluarga untuk membahas lamaran menikah. Hua Jin, putri pertama Menteri Hua itu akan dijodohkan dengan Tuan Muda Sen, yang merupakan anak dari seorang pejabat di istana. Sementara di sisi lain, diperlihatkan Hua Jin sedang asik mengutak-atik barang mainannya. Hua Jin memang ahli dalam bidang matematika, dan memiliki banyak ide cemerlang. Ia merupakan satu-satunya di keluarga besar Menteri Hua, yang memiliki keterampilan dalam bidang berhitung. Sementara, anak perempuan lainnya di keluarga besar itu hanya pintar mempercantik diri. Jelang hari lamaran, Hua Jin malah melarikan diri pergi ke pasar. Ia membawa gambar, ingin memesan barang ke seorang pengrajin tembaga. Di tengah keramaian, nampak sekelompok petugas sedang melakukan patroli, sambil mengobrak-abrik para pedagang. Mirip seperti petugas Satpol PP yang sedang melakukan razia pedagang kaki lima di pinggir jalan. Nampak, pengawal Departemen Kiyu mengawasi petugas yang sedang patroli. Kemudian, ia mendatangi bengkel pengrajin tembaga. Petugas itu melihat gambar yang mencurigakan, lalu ia menanyakan siapa pemilik gambar tersebut. Sang pelayan memberitahu bahwa pemilik gambar itu adalah Patua yang ada di depan. Ia lalu menghampiri Patua dan mengepung bersama petugas patroli. Patua menjelaskan bahwa gambar itu adalah milik majikannya yang berada di dalam kereta. Pengawal memerintahkan sang majikan untuk keluar dari dalam kereta. Sementara Hua Jin yang berada di dalam kereta itu pun mempertanyakan apa maksud tujuan mereka untuk menangkap dirinya. Hua Jin menjelaskan undang-undang mana yang melarang aktivitas memesan barang ke pengrajin tembaga. Pengawal dari Departemen Kiyu menganggap gambar itu adalah sandi rahasia musuh dari kerajaan Zhao. Ia pun memaksa Hua Jin untuk keluar dari dalam kereta. Ketika hendak keluar, tiba-tiba Tuan Muda Sen melarang untuk membuka tirai penutup kereta. Sang pengawal pun kesal, ia lalu mendorong Tuan Muda Sen untuk tidak menghalangi. Ketika mereka sedang berdebat, datanglah Gu Yangqi, komandan perang yang menjaga perbatasan baru saja tiba ke ibu kota. Ia menyembunyikan identitasnya dengan menyamar sebagai rakyat biasa. Melihat keributan itu, Gu Yangqi menjelaskan kepada sang pengawal bahwa barang tersebut hanyalah alat penunjuk arah mata angin. Hanya kompas biasa, tidak perlu dipermasalahkan. Sang pengawal tidak mengetahui pemuda berpenampilan sederhana yang berada di hadapannya itu adalah seorang anak laki-laki dari Pangeran Ling, yang juga keponakannya Kaisar. Namun, pengawal Departemen Kiyu mencurigai Gu Yangqi sebagai mata-mata negara Zhao, dan ingin menangkap pemuda tersebut, sehingga terjadilah perdebatan sengit. Tidak beberapa lama kemudian Huanji keluar dari dalam kereta, memberitahu sang pengawal untuk tidak membuat masalah dengan dirinya. Ia menjelaskan akan melaporkan kejadian tersebut kepada ayahnya. Ayah Huanji adalah pejabat istana yang paling berpengaruh. Mendengar Huanji adalah putri Menteri Hua, sang pengawal Departemen Kiyu merasa ketakutan. Ia lalu meminta maaf kepada Huanji atas kesalahpahamannya. Kemudian sang pengawal membubarkan petugas patroli untuk kembali ke markas mereka. Sementara, Tuan Muda Sen merasa terkejut dan baru mengetahui Huanji adalah anaknya Menteri Hua, yang akan dijodohkan dengan dirinya. Suatu hari,
Kaisar mengundang semua pejabat untuk menghadiri rapat di istana. Penguasa dinasti Daking ingin membahas pemilihan putra mahkota yang belum diumumkan secara resmi. Dan juga ingin mengetahui perkembangan Biro Keamanan Departemen QQ yang dibentuk olehnya. Di ruang istana, para pejabat sibuk memberikan komentar masing-masing. Sedangkan pejabat Hua terlihat santai dan tidak memberikan komentar apapun di dalam rapat tersebut. Sehingga Kaisar menanyakan hal tersebut kepada Menteri Hua. Kemudian sang menteri mengatakan untuk membubarkan Biro Keamanan Departemen QQ. Ia menilai Departemen QQ tidak seperti dulu, yang lebih mengutamakan rakyat. Cara kerja anggota dinas keamanan yang sekarang justru sangat meresahkan. Bertindak brutal dan melanggar hukum, karena mempunyai banyak kepentingan politik yang mengendalikan departemen tersebut. Tidak tahu dapat hasutan dari mana, tiba-tiba sang kaisar tidak setuju dengan pernyataan Menteri Hua yang jujur dan setia. Kaisar lalu mencopot jabatan resmi Menteri Hua, dan diturunkan menjadi rakyat biasa. Serta mencopot semua jabatan anak laki-lakinya Menteri Hua. Kemudian anak-anaknya sang menteri diasingkan keluar daerah. Semua harta kekayaan Menteri Hua disita negara, sehingga membuat keluarga besar Hua tercerai-berai, alias bangkrut. Melihat kondisi keluarga besarnya hancur berantakan, ayahnya Tuan Muda Sen, itu lalu membatalkan pertunangan anaknya. Tentu saja Tuan Muda Sen merasa kecewa dengan keputusan ayahnya, yang membatalkan pernikahan dengan Hua Jin. Kaisar mencopot Komandan Biro Keamanan Departemen QQ, yang menuduh Guangqi merencanakan pemberontakan. Kaisar sangat percaya, keponakannya tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Kemudian, Guangqi mengambil alih jabatan Komandan Biro Keamanan tersebut. Ia menyelidiki lebih dalam dan ingin membuktikan kebenaran kasus Menteri Hua, yang dianggap sebagai pemberontak. Kehidupan keluarga besar Hua, sebelumnya merupakan keluarga besar yang kaya raya. Kini berubah drastis menjadi keluarga besar yang jatuh miskin. Tidak ada yang mencari nafkah untuk menutupi biaya hidup, semenjak suami mereka semuanya diasingkan keluar daerah. Dalam keadaan kritis, satu persatu bibi Hua Jin pulang ke rumah orang tuanya masing-masing untuk meminta bantuan. Namun, tidak ada satupun yang membuahkan hasil. Dari sinilah, Hua Jin mulai memikirkan cara untuk menghasilkan uang, agar mereka semua bisa makan kenyang dan tidak kelaparan. Hua Jin mempunyai ide cemerlang. Ia menjual jasa membuat kaligrafi di pinggir jalan. Menjelang perayaan hari besar Imlek, awalnya ia diejek oleh pengunjung serta meragukan kemampuannya menulis kaligrafi. Tiba-tiba Tuan Muda Sen yang masih mencintai Hua Jin, datang membawa segepok uang untuk membeli kaligrafi. Ia pun takjub melihat hasil karya Hua Jin, sehingga menarik minat pengunjung lainnya. Mereka pun beramai-ramai dan rela antri untuk dibuatkan kaligrafi. Hua Jin dan pelayan setianya itu pun senang, jualannya laris manis di serbu pembeli. Sementara, dari lantai atas nampak Guangqi sedang memperhatikan Hua Jin. Ia lalu menyuruh anak buahnya membeli kaligrafi. Selesai berjualan, Hua Jin dan pelayannya itu pulang dengan membawa segerobak penuh bahan makanan. Hua Jin merasa senang melihat keluarga besarnya berkumpul makan bersama. Di tengah kesulitan ekonomi, Hua Jin tumbuh menjadi seorang gadis mandiri. Ia tidak ingin mengandalkan belas kasihan orang lain. Ia lalu memberdayakan seluruh saudaranya untuk bergotong royong mengolah bahan makanan tersebut. Sambil memikirkan cara mengumpulkan uang tebusan, untuk membebaskan saudara laki-lakinya yang terkena hukuman diasingkan keluar daerah. Perlahan-lahan usaha kuliner yang dirintis Hua Jin mulai laku di pasaran. Dagangan mereka laris manis di serbu pembeli. Sehingga, membuat Guangqi kagum dan mulai menyukai Hua Jin, yang secara kebetulan, Guangqi sedang menyelidiki dan mencari bukti kebenaran tentang kasus tuduhan pemberontakan Menteri Hua. Namun, saat Guangqi semakin dekat dengan Huan Ji,
ia mulai melihat ketulusan dan kekuatan di balik perjuangannya. Huan Ji memimpin keluarga besar Hua untuk tidak menyerah dalam kondisi sulit. Ia berusaha untuk memulihkan nama baik keluarga Hua, sambil berusaha mencari pelaku utama yang menyebar fitnah, yang menyebabkan Menteri Hua beserta semua anak laki-lakinya dihukum oleh sang kaisar. Gu Yangqi yang mengambil alih kepemimpinan Biro Keamanan, yang sedang melakukan penyelidikan, dengan sukarela membantu berjualan bersama Huan Ji. Sambil menunggu pembeli, nampak kereta kuda melintas menghampiri mereka. Di dalam kereta, seorang anggota keluarga kerajaan memerintahkan pelayannya menghancurkan lapak dagangan keluarga Hua. Ketika pelayan itu hendak melakukan aksinya, Gu Yangqi menghalangi mereka yang ingin membuat kerusuhan. Orang yang berada di dalam kereta itu pun terkejut, begitu mengetahui Komandan Biro Keamanan Departemen Qiyu mencegah tindakan konyol pelayannya. Niat semula ingin mengacak-acak barang dagangan, orang yang berada di kereta dengan terpaksa mengeluarkan uang emas untuk menutupi perbuatannya di depan Gu Yangqi. Pemberian itu pun diterima. Berulang kali Gu Yangqi melindungi Hua Jin secara diam-diam, sehingga membuat hubungan mereka berdua semakin akrab. Sebagai Komandan Biro Keamanan yang baru memegang jabatan, Gu Yangqi menanggung tugas berat untuk memulihkan citra buruk di masyarakat. Akibat ulah komandan sebelumnya yang bertindak brutal dan memperlakukan mereka secara tidak adil. Untunglah, komandan itu sudah dicopot dari jabatannya dan digantikan dengan Gu Yangqi yang kini memimpin departemen tersebut. Seiring berjalannya waktu, bisnis kuliner yang dirintis Hua Jin mulai mengalami peningkatan, sehingga mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga besarnya. Sementara di sisi lain diperlihatkan, seorang pembunuh bayaran sedang mengincar Su Yao. Su Yao adalah adik kesayangannya Gu Yangqi. Ia menderita depresi serta keterbelakangan mental, dan sedikit bodoh, karena dikurung oleh pengasuhnya, tidak boleh keluar rumah. Meskipun terlihat bodoh, Su Yao memiliki keahlian medis tingkat tinggi, dan pengetahuan dalam bidang pengobatan. Orang berpakaian ninja tiba-tiba menjerat salah satu pelayan di kediamannya. Pembunuh itu lalu mengejar Su Yao, tapi tidak berhasil. Su Yao kabur melarikan diri dari pengejaran. Di tengah keramaian tanpa sengaja Su Yao menghampiri Hua Jin yang sedang berjualan. Ia merasa senang ketika Hua Jin memberikan manisan buah. Ketika ditanya ia ingin mencari kakaknya karena sudah lama tidak pernah bertemu. Hua Jin merasa kasihan melihat Su Yao sedang kebingungan, dan berjanji ingin membantu mencari kakaknya tersebut. Karena hari sudah menjelang sore, Hua Jin mengajak Su Yao menginap ke tempat tinggalnya. Setibanya di sana, Su Yao merasa bahagia melihat keharmonisan keluarga besar itu hidup rukun dan damai. Su Yao adalah gadis yang kurang kasih sayang dari keluarga. Ia merasa depresi semenjak ibunya tiada. Suatu malam Hua Jin merasa gelisah melihat neneknya terbaring sakit. Nampak, seorang dokter sedang memeriksa kondisi kesehatan sang nenek. Kemudian dokter menulis resep di atas kertas dan memberitahu Hua Jin untuk membuat ramuan sesuai resep. Su Yao, yang semenjak tadi memperhatikan sudah mengetahui gejala penyakit melalui pendengarannya. Su Yao memeriksa resep tersebut. Dengan kemampuan ilmu medisnya yang tinggi, Su Yao dapat membaca resep dokter itu ada yang salah. Kesalahan tersebut bisa berakibat fatal dan berbahaya. Ia lalu merubah komposisi resep yang benar untuk mempercepat penyembuhan. Sang dokter pun takjub dengan pengetahuan Su Yao dalam bidang pengobatan. Ia lalu memutuskan membuat resep sesuai permintaan Su Yao. Dan benar saja, sang nenek pun sembuh dari penyakitnya. Karena resep Su Yao terbukti ampuh mempercepat penyembuhan. Hua Jin dan saudara-saudaranya terkejut melihat keahlian medis Su Yao. Mereka merasa beruntung menemukan seorang gadis yang terlihat bodoh, namun mempunyai bakat yang luar biasa. Usaha yang dijalankan Hua Jin semakin berkembang.
sehingga ia bisa membantu perekonomian keluarga besar Hua. Bahkan usahanya kini merambah ke ibu kota, dan bekerja sama dengan pengusaha sukses di sana. Keluarga besar Hua pindah ke ibu kota, untuk mengelola usaha toko kue. Karena drama ini lumayan panjang, yang terdiri dari 40 episode, saya tidak bisa menceritakan adegan ini secara detail. Drama Blossoms in Adversity cukup menarik untuk ditonton. Baiklah, langsung saja saya persingkat ke bagian akhir cerita. Di ujung cerita, Gu Yangqi dan Hua Jin menjadi sepasang kekasih yang saling melengkapi. Namun, ketegangan semakin memuncak ketika Gu Yangqi menerima perintah untuk menangkap anggota keluarga Shen. Keluarga Shen adalah sekutu dekat keluarga Hua. Hua Jin merasa dikhianati dan hubungan mereka pun hancur. Kemudian sepasang kekasih ini pun berpisah. Setelah berpisah, Gu Yangqi mengetahui plot pemberontakan sebenarnya dipimpin oleh Pangeran Qian, yang memiliki rencana jahat ingin merebut kekuasaan. Pangeran Qian bekerja sama dengan Huayo. Huayo adalah mata-mata kerajaan Zhao, yang menyusup ke Departemen Astrologi Kerajaan Daking. Mata-mata musuh ini pun berhasil mengacaukan sistem pemerintahan kerajaan Daking. Dan sang kaisar diracuni Huayo, atas suruhan Pangeran Qian. Di saat kritis, Pangeran Qian menuduh Gu Yangqi. Namun tuduhan itu tidak terbukti, justru Pangeran Qian pelakunya. Dan ia pun tewas terkena senjata Gu Yangqi. Sepasang kekasih ini pun bersatu kembali, bekerja sama untuk menggagalkan rencana jahat dan memulihkan kehormatan keluarga Hua, yang sebelumnya Menteri Hua difitnah sebagai pemberontak. Mereka berhasil mengalahkan musuh-musuh mereka dan membangun masa depan yang lebih baik.